wajib banget buat kamu dengerin teman-teman ya di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia buat bulan September apa sih ya. Dan kali ini bacaannya buat kalian semua teman-teman Leo ya, dimanapun kalian berada. Cus merapat kemari guys. General reading ini ya, jadi ini buat kalian semua yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif. Dan monthly reading jadi kita bakalan ketemu setiap bulan dengan tema yang sama ya teman-teman ya, tapi semoga bacaannya beda karena dengan begitu berarti kamu melakukan perubahan dong gitu ya. Tapi kalau misalkan masih sama, wah ya gimana tuh. Ayo ya, selalu akan ada kesempatan kita untuk berubah. Nah, cara berubah ke arah yang jauh lebih baik salah satu caranya adalah dengan subscribe channel ketiga ya Oracle Card Indonesia, which is adalah Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Audio sound therapy ini ya semoga buatan aku ya bisa membantu kalian. Bisa membantu kalian hanya dengan mendengarkannya saja berulang-ulang teman-teman ya, secara konsisten tiap hari selagi tidak berkendara ya. Ini bakalan bisa ngebantu kalian ya, untuk kehidupan yang jauh lebih baik pastinya. Oke. Yuk kita baca sekarang teman-teman Leo. Still in the channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke, private reading berbayar. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau, silahkan ke oraclecardindonesia@gmail.com ya. Kirim email teman-teman ya. Saya tidak membagikan nomor WhatsApp di sini. Jadi nomor WhatsApp hanya untuk yang serius, untuk private reading berbayar ya. Kontak email dan sabarlah menanti. Kita baca ya. Yang pertama, apa sih yang sebaiknya lakukan? Bukan yang sebaiknya dilakukan. Apa yang penting buat kamu dengar? Ini adalah tentang dorongan dari dalam diri ya, untuk berani maju ya, tetapi tidak berlebihan teman-teman. Artinya tetap ada kendali, tetap ada kontrol diri yang baik ya, seperti itu. Tetapi lebih berani untuk melangkah, bahwa ada potensi-potensi dalam diri kamu yang kredibel ya, untuk satu kreativitas yang bisa kamu lakukan. Dan sebenarnya kalau misalkan kita bilang kreativitasnya seseorang tuh tanpa batas, beneran gitu. Kadang-kadang kita sendiri yang meletakkan batas-batas tersebut dan kita nggak bisa berkembang. Nah jadi kalau misalkan ada ledakan energi ya, jangan dipakai untuk emosi gitu kan, tapi dipakai untuk hal-hal yang menantang, challenging gitu kan ya, untuk memberikan tantangan kepada diri kamu sendiri untuk berubah ke arah yang jauh lebih baik, lebih kreatif lagi ya, lebih ya namanya terbuka lagi ya, seperti itu. Jadi ya memulai dengan satu kemajuan, langkah, ledakan energi yang bagus itu bagus, tapi juga tetap ya belajar untuk lebih konstan juga. Jangan meledak doang pertama gitu kan, habis itu ya. Habis itu kempes ya teman-teman ya, seperti itu, jangan dong. Oke, kita lihat apa yang sebaiknya kamu lakukan. Jaga komitmen ya, jaga komitmen kamu dengan ya komit ya teman-teman ya, karena sebentar hanya di awal doang semangat gitu kan, ntar habisannya enggak ya percuma juga gitu. Sebenarnya yang paling penting adalah ketika kamu memulai, iya itu penting, tapi lebih penting lagi adalah kamu menjaganya supaya lebih konstan seperti apa. Oke, jangan tergoda sama sesuatu yang sifatnya sesaat ya, termasuk dengan hubungan-hubungan yang sesaat, emosi-emosi yang sesaat. Oke. Selanjutnya yang kedua ada The Wounded Healer. Banyak dari kita, apalagi buat teman-teman yang mungkin ya terluka gitu kan ya, pernah punya luka yang sangat dalam sekali, tapi bukan berarti itu menjadikan kamu seperti korban dari sesuatu hal ya. Banyak kan yang seperti itu. Hayo, siapa yang sekarang masih merasa korban gitu. Padahal teman-teman ya, kita punya keputusan untuk melakukan apa, dengan siapa, bagaimana ya, kapan kita punya keputusan. Even kalau misalkan kita sudah memberikan yang terbaik, tapi ternyata kita tetap terluka, tetap dilukai ya, tetap sedih, tetap kecewa dan sebagainya, ya itu adalah bagian dari resiko kita memilih itu seperti apa. Sayangnya dari kalian semua pasti banyak sekali yang tidak siap dengan resikonya. Akhirnya apa? Nyalain orang lain, nyalain diri sendiri, bahkan beberapa mungkin ada yang sampai ke melakukan hal-hal yang
nekat ya, ada seperti itu. Nah, tapi ya kali ini diingetin kalau itu terjadi dalam hidupnya kamu di bulan ini teman-teman ya, majulah. Majulah dengan apa? Dengan luka yang kamu miliki. Dengan cara apa sih? Sembuhin dulu lukanya. Jadikan luka itu adalah satu pengalaman yang membuat kamu jauh lebih kuat dalam hidupnya kamu ya. Seperti itu. Jadi perjalanan kehidupannya kamu ini tergantung kamu. Apakah akan menjadikan luka tersebut sebagai sesuatu hal yang aku ini jadi sampai terluka gitu kan ya, atau mau melihat luka tersebut dan berucap bahwa wih, aku terluka. Oke, ini adalah pengalaman aku supaya besok kalau misalkan ini terjadi, aku akan memilih begini. Nah, ini jadi pengalaman akhirnya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk yang memberi luka, karena dengan seperti itu kamu jadi tahu apa ya, bagaimana dan seperti apa begitu. Jadi ini yang dimaksudkan dengan luka itu membawa kekuatannya kamu ya berkembang. Right, sekarang kita bakal lihat apa yang sebaiknya dilakukan. Fokus sama apa yang kamu mau tuju dalam hidup. Belajar untuk menguasai diri, menguasai perasaan, menguasai emosi. Ini penting banget ya. Oke, sekarang kita lihat untuk yang ketiga ada The Moon's Child. The Moon's Child ini adalah tentang intuisi tajam yang kamu miliki ya teman-teman. Pakai itu sebagai hal-hal yang baik ya. Artinya dengan kepentingan yang baik ya. Kalaupun tidak dipakai untuk membantu orang dan sebagainya, pakailah untuk diri sendiri. Untuk apa? Untuk mengarah ke arah hidup yang jauh lebih baik ya, untuk menolong diri kamu sendiri. Karena dengan kamu bisa menolong diri kamu sendiri, kamu bisa menyembuhkan diri kamu sendiri, maka orang-orang sekitarnya kamu juga akan tersembuhkan dengan caranya mereka masing-masing. So, intuisi yang baik pakai untuk hal-hal yang baik, bukan punya intuisi buat sosokan, bukan intuisinya yang bagus syarat dengan ilusi dan halusinasi gitu kan, malah jadi takut-takutan sendiri ya. Punya intuisi malah jadi sensitif, gampang tersinggung dan sebagainya ya. Disertai dengan kesadaran seperti itu. Oke. Kita lihat apa yang sebaiknya kamu lakukan. Lebih terbuka, belajar untuk tidak yang namanya penuh dengan intrik-trik dan menyimpan perasaan sendiri, sehingga malah jadinya halusinasi dong ya. Disimpan-simpan seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi belajar untuk lebih terbuka, lebih open mind, open heart ya, penting sih. Oke, kita lihat untuk yang selanjutnya, yang ke berapa nih? Yang keempat ya, keempat ada patience, sabar. Berada di satu kondisi hidup yang mungkin ya membuat kamu harus sabar, tapi nggak kunjung sabar ya. Antara emosi dan melakukan sesuatu hal itu ada jeda di tengah teman-teman ya, dimana kamu sebenarnya bisa manfaatkan ini untuk berpikir ya, tapi sayangnya banyak yang langsung potong kompas ya, dari emosi langsung melakukan sesuatu hal, jadi ini nggak kepake. Gimana caranya untuk menciptakan ruang di sini supaya kita bisa berpikir dengan jernih? Hanya dengan bernafas, tarik nafas yang panjang, hembuskan berkali-kali ya teman-teman, sampai jernih. Dengan kejernihan kamu baru akan bisa berpikir. Setelah berpikir dengan jernih, kamu baru bisa bertindak. Seperti itu. Jadi biasakan bernafas dulu ketika kamu emosional teman-teman, karena itu serius, itu bakalan membantu kamu banget ya. Sangat-sangat akan membantu ya. Seperti itu. Lalu kita lihat untuk apa yang sebaiknya dilakukan. Oke. Melihat peluang dan kesempatan dengan jauh lebih jeli. Artinya di detik ketika kamu jernih ya, ketika kamu menghela nafas, itu ada masa dimana kamu bisa berpikir ya kan ya, dengan menganalisa kamu akan bisa melihat yang mana, bagaimana, dan seperti apa itu dengan clear, dengan jauh lebih clear ya. Konflik pasti terjadi ya, karena mungkin ada perbedaan pandangan, perbedaan keyakinan dan sebagainya, tapi bukan berarti ini menyebabkan kamu itu jadi kayak apa ya, jadi harus konflik gitu loh ya. Kalau kamu bisa manfaatkan peluang dan kesempatan dengan baik, maka akan banyak sekali hal-hal yang bisa kamu pergunakan dengan tepat, seperti itu ya. Right, selanjutnya yang kelima teman-teman. Yang kelima ada The Huntress. The Huntress ini adalah tentang
keberanian, keyakinan ya untuk melakukan sesuatu hal. Tadi kita juga lihat ya bahwa ada saran-saran di mana peluang, kesempatan ya, tunggu dulu, jangan terlalu terburu-buru. Kebayang nggak kamu adalah seorang pemburu di hutan, kamu nggak ngerti apa-apa. Kalau gelap apalagi, kamu hanya bisa memakai intuisi ya kan, bekerja sama, berdamai dengan keadaan, situasi dan kondisi sehingga kamu bisa survive di sana. Nah, ini adalah cara dimana yakin ya, percaya, intuisinya kamu juga dipergunakan dengan tepat ya, survival skillnya juga ditingkatkan teman-teman ya, dalam keadaan seperti apapun. Di pekerjaan pun juga kayak gitu tuh, kayak di hutan ya, di rimba, dan kita nggak ngerti orang, kita nggak bisa percaya dengan siapa-siapa ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, iya juga gitu, tapi setidaknya kita bisa survive di sana. Seperti itu ya. Jadi jeli melihat peluang dan kesempatan, lakukan perubahan-perubahan dan lakukan hal-hal yang baik ya. Kalau kita baik, pasti kita akan menuai hal-hal baik. Tapi kalau misalkan kita enggak baik ya, di hutan kita nggak pernah tahu ya kan, jadi mangsanya siapa atau dimangsa siapa ya kan. Tapi kalau kita baik, setidaknya alam semesta ini juga akan memberikan hal-hal yang baik untuk kita lewati ya. Jadi di hutan tergantung kita mau lihatnya dengan cara yang serem ya, atau dengan cara yang baik. Oke ya. Alright, kita bakalan jumpa lagi next month teman-teman ya. Semoga next month bacaannya jauh lebih baik dan lebih baik lagi buat kalian semua. That means kalau baik kan berarti ada perubahan ya. Seperti itu. Okay. Right, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.